Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita pada kesempatan ini tentang takbiratul ihram. Maksudnya dalam definisi solat disebutkan solat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Apa yang dimaksud solat? Solat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram artinya takbir memulai solat. Ihram artinya sesuatu yang haram. Sebelumnya boleh melihat ke kiri ke kanan boleh, tapi setelah takbir tak boleh lagi. Nah, ini yang disebut dengan takbiratul ihram, dan dia adalah pembuka dari solat. Maka disebutkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Kunci solat itu adalah bersuci, wudu syarat sah solat, wa tahrimuha at-takbir, dan permulaannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, adapun menyelesaikannya, menghalalkannya dalam arti sini penutupnya adalah salam. Nah, permasalahan tentang takbir ini, bagaimana bertakbir itu? Kapan waktunya? Bagaimana bacaannya? Kalau kita merujuk dalam kitab fikih para ulama, misalnya dalam kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, atau melihat Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, disebutkan di situ ada perbedaan tentang lafaz takbir. Artinya lafaz memulai solat. Bagaimana lafaz permulaan solat itu? Kalau dalam mazhab Maliki, lafaznya mesti Allahu Akbar. Tidak boleh selain Allahu Akbar. Artinya kita pun yang pada umumnya melaksanakan solat, ya tidak keluar dari lafaz itu. Ketika kita mulai salat, Allahu Akbar. Tapi yang menarik, kalau kita lihat lagi dalam mazhab Syafi'i, ternyata ada dua versi yang dibenarkan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan ada dua, wa yaqulu Allahu Akbar au Allahul Akbar. Boleh membaca Allahu Akbar, boleh pula melafazkan Allahul Akbar. Hanya kita biasa melafazkan versi yang pertama, Allahu Akbar. Tapi kita tahu, andaikan lafaz Allahul Akbar itu pernah terdengar, pernah kita saksikan, andai, maka itu pun dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahul Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan uniknya lagi dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, lafaz takbir itu atau lafaz permulaan solat itu tidak mesti dengan Allahu Akbar. Lalu bagaimana? Seluruh lafaz-lafaz untuk mengagungkan Allah maka dibenarkan. Artinya dibolehkan dengan ketentuan mereka melaksanakan Allahu Akbar pada umumnya. Tapi kalau tidak bisa dia melafazkan Allahu Akbar, maka boleh dipilih Allahu Rahman, Allahu Karim, Allahul A'az, Allahul Ajal, Allahul A'zam. Itu semua lafaz-lafaz mengagungkan Allah. Bahkan yang menarik lagi, kata ulama mazhab Hanafi, tidak mesti Allah pangkalnya, kalimat kata Allah di pangkalnya. Bisa jadi Allah kalimatnya itu di ujung, misalnya subhanallah, dan misalnya alhamdulillah, atau lain-lainnya yang semuanya intinya sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama mazhab Hanafi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan takbir di kesempatan berikut ini. Mudah-mudahan
sebatas bahwa bagaimana melafazkan takbir, kita sudah dapat memahaminya bahwa ulama ikhtilaf. Hanya perlu kita pahami bahwa kita memang sudah sejak dulu melafazkan Allahu Akbar, ya sudah, kita tidak akan merubah itu, tapi kita punya wawasan tentang itu dan tidak merendahkan orang lain. Andaikan kita jumpai, oh ternyata ini pernah kita ketahui dalam kitab-kitab para ulama seperti dalam kitab yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan tema dan kajian singkat ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.